ternyata berkembang terus-menerus. Termasuklah diantaranya profesi. Yang sekarang ini banyak diperdebatkan kan profesi. Apakah memang ada zakat profesi itu? Sebahagian bilang gak ada. Alasannya di zaman Nabi gak ada. Dan memang sudah begitu janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang diberikan itu dikembalikannya bukan 1, tetapi 700, katanya kan begitu. Kalau ada orang tak yakin kepada Allah dengan kalimat, dengan janjinya itu, berarti dia memang tidak yakin betul kepada Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, kira-kira di mana lokasi Ustadz Somad sekarang? Ini sedang di atas asrama 3 lantai, asrama santri penghafal Quran Nurul Azhar yang luar biasa. Dari mana duitnya? Ini duit semua dikirim oleh jamaah dari seluruh penjuru dunia, dimanapun berada. Mari kita support agar lahir dari asrama ini para penghafal Quran, mujahid fisabilillah. Kami sudah tak kuat, sudah tua untuk berkeliling, masuk ke kampung, keluar kampung, hutan, keluar hutan. Anak-anak yang kita didik di asrama ini, makannya di sini, ngapalnya di sini, tidurnya di sini. Mereka nanti akan terjun ke seluruh pedalaman, ke tempat daerah Trisolir, di tempat-tempat yang selama ini kami datangi. Man jahaza ghazian faqad ghaza. Kita tak sanggup, kita bukan penghafal Quran, kita bukan ulama, kita bukan kiai. Tapi kalau kita support anak-anak ini, insya Allah mengalir juga pahalanya. Niatkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah kita. Mari support, donasi ke Bank Riau Kefri Syariah. Nomornya 82021666661, Bank Syariah Indonesia 14766666666, atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Bank Muamalat 2210666666, atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa sertakan kode transfer 01 di akhir nominal. Konfirmasinya ke nomor 085265416060, admin Yayasan Tabung Wakaf Umat. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus salihat, wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah di hari ke berapa ini? Ini masalahnya ada perbedaan masuk Ramadan kemarin. Ada yang masuk hari Sabtu, ada yang masuk hari Senin. Serta salam kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tadi waktu di kantor, pegawai YTWU nelpon, boleh Ustadz isi BRK? Saya tanya mau diisi dengan apa? Kalau diisi dengan uang, saya tahu dia tak perlu lagi diisi dengan uang, uangnya sudah banyak. Katanya jadwal kosong. Saya iakan karena situasinya memang di Basnas pakai baju kaos hari Kamis, maka mau tidak mau begitu juga lah saya di sini. Karena itu saya mohon maaf, bukan ini tidak menghargai, tapi inilah pakaian hari ini. Setidaknya menengokkan bahwa kita juga punya baju kaos gitu. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita sering mendengar bahwa kita ini adalah khalifah, dan kita meyakini hal itu. Makna khalifah itu kalau kita lihat berbagai-bagai. Kadang-kadang khalifah itu diterjemahkan pemimpin, ada juga khalifah itu diartikan pengelola. Tapi biasanya antara pemimpin dan pengelolaan ini sama. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala membuat untuk menjadi seorang pemimpin dan pengelola yang baik itu tidak cukup hanya dengan ibadah mahdhah yang bersifat personal. Mesti ada ibadah yang bersifat sosial. Karena kalau sekiranya ibadah ketaatan itu hanya cukup dengan ibadah ketaatan personal, maka sebetulnya manusia itu tidak perlu di muka bumi ini. Malaikat itu lebih takwa dari kita. Kalau mereka sujud tak berhenti-berhenti.
Kalau kita kan nggak bisa lama, sampai 9 kali saja subhana rabbiyal a'la imam, komplain kita dari belakang. Kalau sekiranya mereka berzikir saja. Makanya ketika Allah menyebut akan ada khalifah, para malaikat itu berkata, nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami yang bertasbih selalu ya Allah. Kenapa tidak kami? Jadi seolah-olah di situ ada satu pemberitahuan, ini bumi tidak cukup dikelola dengan tasbih, tidak cukup dikelola dengan takbir. Dan realitanya memang begitu. Kalau kita punya persoalan nggak bisa ditakbir-takbirkan. Anak minta susu, subhanallah, nggak mau, nggak jalan itu. Tetap juga susu diberi, harus dibeli. Nah karena itu, untuk berperanan di dua-dua ini manusia itulah yang paling tepat. Ada ketaatan personal, ada ketaatan sosial namanya. Kalau ada manusia itu yang hanya memperhatikan ketaatan personalnya tanpa memperhatikan ketaatan sosial, Allah sebut itu hamba pendusta. Di mana kita bisa dapat kalimat itu? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahu kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang-orang yang tidak memelihara anak yatim dan tidak pula memelihara orang miskin. Maka karena itu Allah jadikan ketaatan sosial ini sebagai bahagian dari agama ini. Dan itu ada dua jenis. Ada yang sifatnya anjuran dan ada yang sifatnya kewajiban. Kalau yang anjuran sedekah, infak, wakaf, hibah, itu semuanya bentuknya anjuran. Sedangkan yang sifatnya wajib adalah zakat. Pasti kita sudah memprediksi ini ketua amil zakat datang, pasti zakat pembicaraannya. Karena biasanya begitu, nggak akan jauh-jauh berbeda. Nah kita tidak akan membahas tentang sedekah karena ini mudah dipahami. Yang agak rumit itu adalah zakat. Zakat ini ibu bapak, kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran begitu banyak perintahnya. Ini mempunyai dua arti. Pertama, zakat itu berarti membersihkan. Yang kedua, zakat itu bermakna mengembangkan. Membersihkan dari apa? Harta yang kita miliki itu ternyata itu tidak semuanya punya kita. Kita menerima gaji 1 bulan 15 juta, itu enggak semuanya punya kita itu. Sebahagian ternyata punya orang. Cuman Allah titipkan kepada kita supaya kita sampaikan kepada orang itu. Kalau kita lihat dalam Al-Quran begitu pernyataannya. Wa fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Dalam harta orang-orang kaya itu ada hak orang-orang yang tidak mampu, hak orang miskin, hak anak jalanan, hak fakir, yang hak itu harus diberikan. Tujuan Allah menitipkannya ke kita apa? Menguji diri kita. Apakah kita mampu menyampaikannya atau tidak? Sebab tidak ada ujian yang lebih berat dalam hidup kita ini selain dari ujian harta. Kalau sudah ujian harta namanya, itu susah. Berkunang-kunang pandangan mata dibuatnya. Karena itu orang bisa memberi tenaga, orang bisa memberi perhatian, tapi tak semua orang bisa memberi harta. Kalau datang tetangga ke kita, tolong saya mengangkat barang, siap. Datang ke kita, tolong berikan ide, oke. Tapi kalau dia datang, tolong pinjamkan saya uang, itu lama istikharahnya itu. Mondar mandir dari ruang tengah ke dapur, ruang tengah ke dapur, diskusi dengan orang rumah, kira-kira diberi apa tidak. Berapa dia pinjam? 4 juta. Oh banyak juga itu. Kira-kira dikembalikan. Oh, itu kira-kiranya banyak sekali. Maka ujian terberat bagi manusia itu adalah harta. Nah karena itu jika tidak menjadi kewajiban, itu tidak akan diberi. Andai kata semuanya hanya bersifat dorongan, susah untuk dikeluarkan. Maka karena itu zakat itu begitu kita keluarkan, itu artinya yang tersisa itu hanyalah milik kita sendiri, bukan milik orang lain. Yang kedua, arti dari zakat itu adalah an-nima, berkembang. Karena itu orang yang berzakat itu selalunya kaya. Kalau tahun ini dia berzakat, tahun depan pasti dia berzakat lagi. Kemarin ibu bapak, saya meresmikan, hadir dalam peresmian sebuah masjid di Dumai. Yang membangun masjid itu 1 orang. Jadi saya tanya kepada beliau, Bang,
Dia masih muda, usianya 41. Lebih tua saya. Saya ini ya kira-kira segitu juga lah, nggak boleh dikatakan. Tapi lebih tua saya. Saya tanya kepada beliau, apa yang memotivasi abang membangun pondok ini, membangun masjid ini? Kata beliau, teman saya yang... Jadi saya coba, kata beliau, itu memotivasi saya bangun. Ternyata benar. Dan memang sudah begitu janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang diberikan itu dikembalikannya, bukan 1, tetapi 700, katanya kan begitu. Kalau ada orang tak yakin kepada Allah dengan kalimat, dengan janjinya itu, berarti dia memang tidak yakin betul kepada Al-Quran. Karena itu orang yang berzakat itu selalu kaya dan cepat berkembang harta bendanya. Itulah makna zakat itu. Dan penyebab secara khusus zakat ini boleh kita katakan kaya. Kalau kita tanya apa syarat wajib zakat? Kaya. Kaya oleh apapun, yang penting kaya, begitu. Nah, kalau di zaman Nabi, kekayaan itu yang menjadi sumber emas, uang, perdagangan, pertanian, peternakan. Itu yang biasanya. Dan rikas. Rikas ini harta barang galian. Itu yang menjadi sumber kekayaan di zaman Nabi. Tapi di zaman sekarang ini sudah berbagai-bagai. Ternyata berkembang terus-menerus. Termasuklah di antaranya profesi. Yang sekarang ini banyak diperdebatkan kan profesi. Apakah memang ada zakat profesi itu? Sebahagian bilang gak ada. Alasannya di zaman Nabi gak ada. Kalau di tahun 2022 ini kita masih berkaca ke zaman Nabi, itu balik kanan namanya itu. Banyak yang tidak ada di zaman Nabi itu ada di zaman kita sekarang. Profesi itu di zaman Nabi dulu nggak ada yang membuat orang kaya. Paling cuma tukang tenung. Dalam bahasa kitanya tukang tenung ini apa dia? Ada bahasa lainnya tukang tenung. Tukang ramal. Kapan saya menikah? Usia sudah 35 tahun. Insya Allah tidak akan menikah lagi. Itu cuma pekerjaan jasa dulu. Dan itu tidak ada yang membuat kaya. Diberi seadanya saja. Kalaupun ada yang lain, ngasih kambing minum, nunjukkan orang yang haji jalan, memberi orang ibadah haji jalan. Itu cuma. Dan tidak ada yang membuat kaya. Tetapi sekarang ternyata ada pekerjaan di luar dari yang 8 tadi itu, justru menimbulkan kekayaan yang sangat banyak. Itulah profesi. Maka profesi itu semua pekerjaan-pekerjaan yang menghasilkan pendapatan, yang membuat manusia kaya, perlu dikeluarkan zakatnya. Karena aspeknya sama-sama mendatangkan kekayaan. Dan kalau kita pikir ibu bapak, apa yang kita katakan bahwa zakat profesi ini tidak ada, sebetulnya malu kita kepada petani. Petani itu sudah mutlak wajib zakatnya, tak ada perdebatan. Karena Allah menyebutkan dalam Al-Quran begitu, wa atu haqqahu yauma hasadi. Tunaikanlah haknya di waktu panennya. Maka kalau kita lihat orang-orang yang petani ini, kita umpamakanlah petani padi. Petani padi itu wajib berzakat kalau mereka sudah menghasilkan 652 kg gabah. Gabah ini kan diolah lagi jadi beras. Berasnya berapa? 524 kg beras. Itu sudah wajib berzakat. Tentu kita bertanya, dikonversikan ke rupiah berapa itu 524 kg? Taruhlah pandan wangi. Pandan wangi sekarang 15.000 1 kilo, 14.000 1 kilo. Kali 524 berapa tuh? Nah, ini emang agak susah ini menanya orang yang sedang mengantuk ini. Rata-rata petani itu akan mendapatkan uang dari 524 kg itu lebih kurang 7 juta. Itu sudah saya besarkan, itu sebenarnya tak sampai. Tapi bulatkan sajalah 7 juta. Pertanyaan kedua, berapa lama seorang petani bisa mendapatkan duit 7 juta itu? Tanam padi mulai dari nyiangnya sampai kepada pembibitannya, ditanam, disemprot, dituai dan kemudian dipanen. Berapa lama? 3 bulan. Artinya untuk mendapatkan 7 juta seorang petani butuh waktu 3 bulan. Kalau sekiranya pendapatan bulanan yang dikaji, maka 7 juta harus dibagi 3 bulan. Berapa? Ini THR belum cair nampaknya dia.
hanya lebih kurang 2.300.000 satu bulan pendapatan petani. Itu Allah wajibkan zakatnya. Lalu kalau kita yang di profesi berkata kami tak wajib zakat, malu kita kepada petani itu. Sementara dia cuma pendapatannya 2.300.000 dan yang dikeluarkannya bukan pula sedikit, 10% kalau tak ada hujan, 5% kalau dia ikut menyiramnya. Sementara di zakat profesi 2,5%, sudah lebih banyak, dikurangi pula lagi angkanya. Enggak mau juga. Itu luar biasa ya. Tak tahu di mana posisinya. Maka saya tidak dapat melogikakannya orang-orang yang selalu berhujah tak ada di zaman Nabi, tak ada di zaman Nabi. Kadang-kadang tak perlu pakai teks, mesti kita pakai logika dan kita kaitkan dengan kias, baru dia berjalan. Sekarang perbandingannya, pernah Bapak Ibu melihat kehidupan dokter-dokter spesialis? Ada di zaman Nabi dokter spesialis? Dokter spesialis, ada begitu kalimatnya? Enggak ada. Enggak ada dokter di zaman Nabi. Tapi sekarang dokter itu paling banyak pendapatannya. Waktu saya menjadi Dewan Pengawas Syariah dulu, pernah diperlihatkan oleh Direktur Keuangan pendapatan dokter itu berapa. Tidak kurang daripada 70 juta satu orang setiap bulan. Itu satu rumah sakit. Dia kadang-kadang bekerja di 2 rumah sakit, jam 7 sampai jam 9 di rumah sakit A, jam 11 sampai jam 3 di rumah sakit B, nanti nyambung lagi malam. Di kliniknya juga ada di waktu apa. Maka kalau kita lihat, itu di atas 150 juta rata-rata pendapatannya. Enggak heran kalau mereka bisa membangun rumah bertingkat besar, Pajero-nya 3, enggak 2, 3 Pak. Saya juga pernah disebut Pajero, terkejut juga saya. Ustadz ini Pajero. Wih, kenapa bisa begitu? Saya pikir mobil, rupanya Pajero itu singkatan pakai jenggot Rasulullah gitu. Saya tanya kepada beliau, dari mana ente tahu jenggot Rasulullah seperti jenggot saya? Atau Rasulullah nyontoh saya? Wallahu alam, kita tidak tahu. Ada Pajero 3, ada mobil-mobil lain juga. Bahkan semuanya serba lengkap, kolam ikan ada di situ besar. Sementara kalau kita lihat petani, apa kendaraan petani itu pada umumnya? Kalau sawit masih lumayan lah benar. Apa kendaraan petani padi itu? Astria Grand tahun 98. Keranjang 2. Ini sudah lengkap ini dengan goni. Teng. Membawa 424 kg itu. Itulah cuman kendaraannya. Rumahnya ada yang bagus? Enggak ada. Rata-rata rumah petani itu papan. Kompor saja mereka tak punya, pakai kayu bakar. Itu pun Allah wajibkan membayar zakatnya. Lalu bagaimana kita mengatakan dokter tak wajib zakatnya hanya kena gara-gara enggak ada di zaman Rasulullah? Logikanya tak masuk. Kalau kita berukur semuanya ke zaman Rasulullah harus ada yang sekarang ini, maka di Indonesia tidak ada yang perlu kita zakatkan. Ada padi di zaman Nabi? Enggak ada. Di zaman Nabi tidak ada padi. Kelapa sawit? Wal kelapa sawitan ada? Enggak ada. Karet? Enggak ada. Kerikil? Enggak ada. Sengon? Enggak ada. Tusukan totanoto tuh ibu bapak. Jalan saya ke tempat pabriknya tuh, astagfirullahalazim. Masya Allah, besar sekali, luar biasa. Apa yang dikelolanya tuh? Sawit, kayu akasia. Ada di zaman Nabi ini? Enggak ada di zaman Nabi. Tapi beliau bisa membeli istana di Inggris, di London, karena begitu banyaknya kekayaannya, dan termasuk orang terkaya di Indonesia. Nah, kalau panduannya panduan tekstual hadis yang kita gunakan, maka tidak ada yang perlu berzakat di negeri kita ini, karena semuanya serba tidak ada. Ada di sini petani kurma? Enggak. Ada petani gandum? Enggak. Lalu apa yang ada? Karena itu perlu dikonversikan. Oleh karena itu, zakat profesi ini merupakan zakat mutlak yang pada masa ini menjadi kewajiban kita. Mudah-mudahan ini nanti tidak lagi menjadi perdebatan. Berapa yang harus dikeluarkan? Ini sudah diolah sebetulnya. Mau dikiaskan kepada pertanian, terlalu besar dikeluarkan 10%.
atau 5%. Akhirnya dikiaskan kepada emas. Maka jadilah angkanya lebih kecil, 2,5%. Maka kalau kita pendapatannya umpamanya 7 juta, berapa yang harus dikeluarkan tuh? 2,5 juta. Betul begitu Bapak Ibu? Kalau 2,5 juta cabut kita semuanya, nggak usah kita berzakat. Tidak 2,5 juta, 158.000 rupiah. 158.000 rupiah itu cuman sekedar mengundurkan minum kopi Aceh sekali. Lunas hutang kita, lepas di dunia, lepas pula di hari akhirat. Minum kopi Aceh sekali itu kalau kita duduk, tuh Pak Imam tuh ngeri juga tuh. Berapa minum kopinya di situ? 27. Kalau duduk 6 orang, nah selesai zakat dah. Tapi kadang-kadang kita ini ditakut-takuti oleh syaitan. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Dia membuatnya kita takut. Padahal yang dipotong itu kecil, tapi rasa-rasanya begitu besar. Berbanding makan kita sekali duduk itu jauh lebih banyak daripada zakat yang kita keluarkan. Hanya karena ini ibadah lalu ditakut-takuti. Hati-hati, nanti kurang. Oleh karena itu, maka mari kita tunaikan zakat kita. Mudah-mudahan dengan begitu bersih harta kita dan bertambah keberkahan yang kita miliki. Amin ya rabbal alamin. Ini tidak boleh saya terus perpanjang karena semakin lama semakin menekan nampaknya. Ini semakin banyak saja yang arahnya ke kami ini. Nah, ini memang ceramahnya ceramah umum ini Bapak Ibu. Di mana-mana juga saya ceramah seperti itu. Dan saya bukan orang baru duduk di kursi ini. Hanya mungkin temanya karena kebetulan sekarang ini momen zakat, apalagi bajunya baju Basnas, maka tentu pembicaranya pembicaraan zakat. Kalau besok bajunya baju poligami, kita akan berbicara tentang poligami. Dan kalau poligami baru agak melek mata semuanya. Kapan kira-kira bisa direalisasikan begitu. Baik, itu saja, lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.